Halo Black Pals, ketemu lagi kita bareng gue Yogi Richard di acara Black Life, dan ini gue akan nge-review motor yang udah pasti ada di Two Wheelers Review. Pada kesempatan kali ini, di season baru ini, gue sekarang ada di daerah Antasari, tepatnya di A21 atau Antasari nomor 21 di bengkel atau dealer KTM. Gue akan ngebahas motor ini nih, KTM 390 Adventure. Stay tune terus, ntar akan gue bahas abis gimana spek motor ini dan rasa berkendaranya. Oke? Oke, Black Pals. Gue akan mulai ngebahas motor ini mulai dari bagian yang paling depan dulu ya. Yang udah jelas bisa Black Pals lihat gitu. Bannya ban tahu kalau anak-anak off-road bilang udah kasar, gripnya memang diperuntukkan buat jalan-jalan yang nggak pakai aspal. Walaupun bisa memang 75% buat aspal, cuman emang si KTM ini mempersiapkan juga gitu kalau mau dipakai buat di jalan tanah. Untuk kelebaran peleknya 2,5 inch dan diameternya ini pakai ring 19. Ini udah cast aluminium peleknya yang udah pasti rigid dan ringan. Bisa Black Pals lihat sendiri, catnya dibikin hitam. Jadi emang nuansa berotot dan gagahnya tuh kelihatan banget ya. Sudah disc brake yang pasti di depan dan dilengkapi juga dengan fitur ABS. Nanti untuk fitur ABS-nya akan gue bahas lebih lanjut karena emang ini sedikit berbeda dan lebih canggih sih yang pastinya. Oke, untuk ban depannya sendiri pakai ukuran 100/90 dan kalau Black Pals bisa lihat ini shocknya juga udah upside down, diameternya 43 yang bikin WP Apex. Emang shocknya ini diperuntukkan buat enduro sama adventure-nya KTM gitu. Dan travelnya juga udah jauh pastinya 170 mm ya. Dan adjustable. Oh iya, gue lupa mention ini adjustable untuk rebound dan compressionnya. Jadi kekerasan dan kelembutannya bisa Black Pals style sendiri lah, sesuai dengan kenyamanannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan, bagian headlamp. Nah ini yang lumayan krusial juga menurut gue. Karena ya penting banget lah buat ngangkat looks-nya si motor dan udah bisa Black Pals lihat sendiri. Ini udah full LED mulai dari DRL atau Day Running Light. Ini udah LED dan lampu-lampu high beam, low beamnya juga udah LED. Di sini juga bisa Black Pals lihat ada windshield, di mana windshieldnya itu udah adjustable. Jadi bisa dinaikin, diturunin sesuai dengan ketinggian ridernya mungkin ya. Jadi nyamannya di mana buat ngehalau angin gitu. Cuma seberapa besar efektifnya windshield segede gini nanti akan kita cobain. Black Pals tenang aja, gue akan bahas gitu. Lanjut lagi di bagian stang atau handlebar gitu. Di sini udah ada guardnya sendiri yang memang bawaan dari KTM-nya gitu. Jadi Black Pals jangan terlalu bersedih hati gitu kalau emang mesti rebahan di tanah. Ini udah ada pelindungnya, spionnya juga udah gede banget. Nah, yang keren nih, nah coba kesini Black Pals. Untuk instrumen clusternya atau monitornya ini, displaynya, si KTM ini nyebutnya TFT display gitu ya. Ya mungkin memang sistemnya atau bahannya, teknologinya pakai TFT. Oke, Black Pals, gue akan ngebahas sedikit lebih detail tentang instrumen clusternya si KTM ini. Karena memang ada beberapa fungsi yang gue bilang sangat-sangat canggih ya. Bisa Black Pals lihat ini begitu dikontak, warna putih terang, terusnya ready to race. Asik. Nah, di sini ada motorcycle. Oke, di motorcycle ini ada MTC yang artinya motorcycle traction control. Ini bisa kita setel juga traction controlnya mau off apa on. Gimana prefernya Black Pals saja. Kalau emang ngerasa kurang menantang, di offin mungkin traction controlnya. Oke, kita mundur lagi. Ada ABS. ABS-nya ini ada dua settingan. Ada yang untuk road, dimana kalau road ini ABS-nya aktif depan belakang. Dan untuk off-road, itu hanya aktif depan aja. Belakangnya bengong. Terus ada settingan lagi di motorcycle untuk quick shift. Nah, quick shift-nya itu bisa diaktifin atau dinonaktifin dari sini juga, dari kontrol ini. Komplit banget pokoknya. Canggih motor. Terus kalau kita pencet ke atas ada KTM My Ride. Untuk masuk ke sistemnya itu pencet set lagi.
Di sini ada audio yang volumenya bisa di-adjust. Jadi untuk audionya ini kita bisa pairing ke handphone via Bluetooth. Terus juga ke intercom yang ada di helm gitu. Kita bisa dengerin lagu, bisa ngobrol mungkin atau ngangkat telepon kalau lagi riding terus ada telepon gitu. Ini udah mumpuni, udah sanggup gitu. Terus ada navigation ya, yang seperti tadi gue bilang, navigation ini bisa di download langsung gitu. Kalau misalnya punya nih motor, download langsung aplikasinya. Bisa set up ke displaynya ini dan ntar akan dikasih tahu tuh arahnya kemana, terus sama berapa meter lagi mesti belok kanan apa kiri gitu. Ini bisa di sini juga. Kita mundur lagi setelah KTM My Ride itu ada Trips and Data. Trips and Data ya seperti namanya lebih ke ngasih tahu kita udah berapa kilometer nih motor jalannya. Terusnya rata-rata pemakaian konsumsi bahan bakarnya berapa banyak dan rata-rata speednya sekencang apa gitu. Terus yang terakhir ada setting. Di setting itu ada mungkin stylenya quick selector mau yang kayak gimana modenya bisa disetting juga gitu. Dari sini juga semuanya emang udah komunikatif banget deh ini motornya. Terus ada Bluetooth, Bluetoothnya bisa diaktif atau nonaktifin. Displaynya mau kayak gimana, terus untuk pewarnaannya mau terang terus apa gelap terus gitu. Tergantung dengan bisa otomatis juga. Jadi kalau misalnya mulai gelap si displaynya ini akan terang sendiri gitu. Jam dan hari, terus mundur lagi language ya, bahasa mau pakai bahasa apaan aja gitu. Bahasa Indonesia kayaknya belum support Black Pels. Oke. Mundur lagi kita masuk ke service. Service itu nanti akan dikasih tahu kapan waktunya service, dia akan nyala, terus kita bisa reset setelah di service via ini menu service. Terus paling bawah, nah ini ada extra function. Seperti yang tadi gue bilang, di sini ada MTC. MTC itu singkatan dari Motor Traction Control. Dan yang paling penting, paling bawah nih, gue bilang sih paling penting. Ini ada C strip ABS atau cornering ABS. Jadi di motor ini udah ada gyro yang bisa ngukur kemiringan motor, yang berkomunikasi dengan komputernya si ABS. Jadi kira-kira remnya itu mesti segimana, walaupun kita bejek abis, mudah-mudahan nggak nyampe ngelok atau menyebabkan celaka gitu ya. Jadi ini salah satu kecanggihan dari si KTM 390 Adventure ini. Itulah yang ngebedain dari Duke 390 gitu. Oke, Black Pels, balik lagi ngebahas motor ini, KTM 390 Adventure. Tadi bagian depan udah, headlight juga udah, instrumen cluster. Kita ke bagian bawah, bisa Black Pels lihat. Memang dipersiapkan banget ya ini buat adventure, buat ajrut-ajrutan gitu. Ini udah ada engine guard-nya juga. Walaupun knalpot cuman sedikit doang, offside daripada si engine guard, tetap dibikinin cover juga. Emang attention to detailnya tuh keren banget ya. Oke, kita naik lagi sedikit ke atas. Kalau Black Pels bisa lihat di sini, nah, ini ada radiator dan bentuknya memang dibikin melengkung gitu buat nangkep angin gitu. Sangat-sangat efektif memang kalau dibikin melengkung gitu. Apalagi ini juga udah ditambahin dengan electric fan. Electric fan-nya itu kalau nggak salah ada 2 biji kiri kanan gitu. Yang untuk di Jakarta sih sangat-sangat berguna dan ngebantu banget untuk ngedinginin mesinnya ya. Gitu. Kita bahas yang paling penting juga ini mesinnya ya. Ini mesin KTM 390 cc. Dia udah canggih banget sih, udah throttle by wire, full elektronik semuanya diatur secara computerized. Mesin single cylinder 390 cc ini bisa menghasilkan tenaga ya atau HP di 9000 rpm, tenaga maksimumnya itu 43 horsepower. Dan torsi maksimumnya ada di 7500 rpm. Itu bisa produce kalau nggak salah 37 Nm gitu. Satu silinder ya. Itu angka yang sangat fantastik ya karena mungkin didukung juga dengan elektronik yang udah canggih ya. Untuk sistem pembuangan bahan bakar juga udah ramah lingkungan karena knalpotnya ini udah dilengkapi dengan
catalytic converter gitu, jadi emang emisi gas buangnya sangat-sangat rendah banget. Dan yang kayak tadi Black Pals dengar juga suaranya sangat-sangat ramah lingkungan kalau gue bilang. Oke, ngomongin chassis, ini chassisnya chassis besi, trellis chassis yang emang diperuntukkan buat adventure juga gitu. Cuman untungnya beban dari chassis ini nggak ditanggung juga oleh mesin, jadi mesinnya lumayan bisa dibilang harusnya lebih kuat gitu untuk keawetannya ya. Kita masuk ke bagian belakang, bisa Black Pals lihat, ini juga shock belakangnya monoshock dan yang udah pasti adjustable juga. Pertama itu bisa di-adjust dari springnya, dari pairnya sendiri, preloadnya, jadi ketinggian motornya bisa di-setel, dan untuk damping force-nya, untuk meredam kejutan-kejutan gitu yang akan terjadi di jalanan, ini juga bisa di-setel. Kayak tadi sama kayak depan, bisa empuk, mau keras, bisa di-setel gitu. Lanjut ke belakang. Untuk ban belakang, ini ukurannya nggak jauh beda. Ini 130/80, cuman diameternya memang lebih lebar. Diameter dari peleknya ini 3,5 inch, cuman diameter dari peleknya cuman 17 inci ya, gitu. Di belakang juga udah dilengkapi dengan disc brake. Udah ada ABS juga, dan dimana si ABS-nya ini pada kondisi off-road bisa dimatiin, khusus untuk yang belakang aja. Jadi emang untuk keperluan off-road diperluin tuh ngesot-ngesot gitu rem belakang, jadi bannya bisa geser-geser, itu sangat-sangat berguna banget. Apalagi kalau jalannya yang gravel ya, bisa Black Pals lihat ya, tinggi banget ini. Oke, Black Pals. Di bagian belakang motor ini juga semua lampu-lampu yang belakang sini udah full LED, mulai dari lampu rem, lampu kecil, lampu sen gitu. Di sini juga ada reflektor. Kita lihat ya, terangnya tuh segimana, walaupun ya kecil gitu, cuman terang banget men gitu. Lampu sennya kanan, kiri, rem gitu. Keren lah, keren banget ya. Emang teknologi yang dijejelin ke motor ini tuh udah teknologi yang up to date banget gitu. Oke, kita bahas bagian oh iya, yang gue lupa tuh tadi bagian gearbox gitu. Ini transmisinya 6 speed wet clutch, dan salah satu teknologi yang ngebedain motor ini sama yang Duke 390 ialah dia udah pakai quick shift. Jadi kalau di RPM 4000 ke atas nggak usah lagi tuh pakai kopling-kopling, langsung hajar pindah gigi aja, sikat deh. Itu salah satu fitur yang mempercepat gue bilang dan mempermudah pada saat lagi touring atau lagi berkendara aja sih. Kita dengerin sebentar, abis itu kita coba test ride kali ya. Black Pals juga pasti penasaran kan sama motor ini rasanya gimana. Ntar akan gue cobain dan gue ceritain. Oke, stay tune. Cobain hidupin dikit kali ya. Ini bunyinya. Halus banget untuk CC segede gini sih, gue bilang ini sangat-sangat halus, dan ini ruangan tertutup. Cuman sama sekali nggak ngerasa bising. Gue matiin bentar. Dah. Gue rasa cukup pembahasannya untuk saat ini ya. Yang paling penting sekarang mungkin kita langsung bawa jalan di jalan raya. Oke, Black Pals, stay tune. Oke, Black Pals. Gue tadi abis nyobain ini KTM 390 Adventure. Seru banget ya. Gue tadi sempat, karena posisinya ini sekarang ada di sekitar selatan Jakarta, daerah Limo tepatnya. Jadi gue sempat bawa dari daerah Antasari ke sini on road.
dan terus sempat muter-muter juga di sini seperti Black Pals lihat. Off-road lah, ini hitungannya off-road banget gitu, dan tadi sempat hujan sedikit jadi masih semi-semi licin lah. Cuman menurut gue motor ini mumpuni banget ya, apalagi gue sampai tadi sempat nggak berasa kayak bawa motor gede sebenarnya gitu. Berasanya itu pas lagi berhenti, oh iya mesti turun kaki ternyata jauh. Emang baru kerasa nih motor gede gitu. Cuman untuk ridingnya, handling, braking, kopling, gas, itu semua ringan dan sangat nyaman sejujurnya. Cuman mungkin sedikit ya, karena ini bisa di setel ya, untuk suspensi depan belakang sedikit keras buat gua gitu. Sedikit aja, sama mungkin karena knalpotnya terlalu halus gitu, jadi feel ke guanya sih kurang dapet gitu. Mungkin kalau ini motor gua akan gua sedikit bikin lebih ngebas gitu ya knalpotnya, dan suspensinya akan bikin lebih soft sedikit. Cuman overall mantep pol, digas enak banget, traction controlnya sangat-sangat ngebantu, ABS-nya juga sensitif gitu. Ya, tadi naik turun gitu, dan emang sangat berguna banget untuk mode off-road. Itu traction control yang belakang dinonaktifkan gitu, jadi gue bisa rada sliding dikit. Ngontrolnya tuh lewat pantat juga gitu, lewat belen belakang juga. Gitu aja Black Pals. Oke Black Pals, sekian dulu episode di season baru ini di Black Life Two Wheelers Review. Kalau gua sih kepengennya Black Pals gitu yang udah nonton kita, di like juga, di subscribe juga gitu, dan tulis komen kira-kira, kasih kita input lah kurang lebih. Jadi bisa ada two ways communication gitu, tektokan. Motor apa nih yang sebaiknya kita review gitu nextnya gitu ya ke depannya. Yang pasti sih subscribe biar nggak ketinggalan info-info penting di dunia modifikasi atau otomotif di Indonesia. Dan stay tune terus di blackexperience.com.